Shalom yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan masih memelihara kita, kita masih senyum, masih kuat, bisa beraktivitas, dan bisa menjalankan setiap kegiatan-kegiatan. Itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saat ini saya akan berbagi renungan singkat dalam kehidupan yang saya rasakan, dan ini merupakan renungan pribadi saya secara pribadi, dan kiranya yang mendengarkan boleh terberkati di dalam renungan pribadi saya ini. Dalam kehidupan kita tentunya banyak persoalan-persoalan hidup yang kita rasakan. Banyak masalah, banyak tantangan yang kita hadapi. Tentunya di dalam persoalan hidup ini berbeda. Apa yang saya rasakan mungkin dengan saudara-saudara berbeda persoalan. Tapi perlu kita ketahui bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Tapi kuncinya adalah apapun persoalan saya, hanya satu yang harus kita pahami adalah Allah mampu menyelesaikannya. Ada satu hal yang saya pegang di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat 33, berkata begini: "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tentunya ini satu ajakan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yang dimana mengajak kita untuk mencari. Nah, siapa yang kita cari? Ya, kita harus mencari Tuhan. Amos pun berkata, carilah Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang sering manusia belum memahaminya. Karena kebanyakan manusia lebih mencari duniawi yang fana ini, yang utama kebalikan dari firman Tuhan itu. Carilah dunia ini, maka ditambahkan kerajaan Allah. Ini berbeda persepsinya. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencari apa? Mencari Tuhan. Ya, karena di dalam setiap hubungan mitra atau relasi kita dengan Tuhan harus benar-benar intim dengan Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka ada sesuatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan demikian, kita terus-menerus menjalin hubungan dengan Tuhan, maka persoalan-persoalan hidup tadi akan berlalu dan ada solusinya, dan Tuhan akan memberkati kita. Nah, tentunya seringkali kita menyelesaikan persoalan hidup ini dengan instan, cepat, pengen tidak butuh proses. Nah, ini sebagai manusia yang sudah percaya kepada Tuhan, meyakini, mengimani bahwa ada Tuhan dalam hidupnya, harusnya dia tidak mencari dunia dulu, mencari yang fana ini, tapi dia harus mencari apa? Mencari Tuhan. Karena semua yang ada di dalam dunia ini, Tuhan katakan apa? Itu hanya tambahan. Itu hanya sebuah, kalau bahasanya bunga-bunga hidup saja.
Cuma bagaimana kita diproses. Nah, itu yang harus kita lihat, bahwa inti pertama dalam kehidupan ini kita harus punya relasi dengan Tuhan. Yeremia pun katakan di dalam pasal 31 ayat 3 berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Artinya apa? Allah telah mengasihi kita. Allah kekal loh. Allah yang memberikan kita kehidupan. Allah yang memberikan jaminan bagi kita. Maka dia memberikan satu janji. Dia akan terus mengasihi kita. Terus mengasihi kita. Terus mengasihi kita. Nah, jikalau Allah terus mengasihi kita, lalu kenapa kita tidak mengasihi Dia? Kenapa kita tidak mencari Dia? Dalam persoalan apapun, kita harus mencari Dia. Kenapa? Allah sudah janji sama kita. Dia akan terus melanjutkan kasih setianya kepada kita. Maka apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ya percaya dan yakini Tuhan terus mengasihi kita. Maka kita harus menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Ya, itu poin yang pertama. Jadi di dalam hal ini bahwa kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita menjalin firman, menjalin intim dengan Tuhan? Ya, kita tidak tahu Allah, kita tidak mengenal Allah. Allah kita itu kan Allah yang tidak kelihatan. Tapi bagaimana cara kita melihat Allah? Bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah memberikan kita pertolongan, Allah memberikan kita anugerah, Allah memberikan kita sukacita, menolong kita di tempat yang tepat. Ya, kita bisa melihat. Ya, bayangkan itu, Yosua merasakan hal yang sama. Ya, dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dia berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Artinya dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Allah menyertai kita lewat kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Lewat Alkitab, saudara-saudara. Kita bisa melihat. Ya, Dia bisa menyatakan segalanya dalam Alkitab. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu ada teguran, ada nasihat. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita ditegur, dinasihati, bahkan banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan, kita ditegur oleh Tuhan. Bahkan kita diingatkan oleh Tuhan. Nah, ini kita bisa melihat Allah melalui kebenarannya. Nah, jikalau orang yang masih belum melihat Allah, yang tidak merenungkan firman Tuhan, orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, ya bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan hidupnya? Ya, persoalan hidup memang seringkali tidak pernah berhenti. Persoalan hidup seringkali kita berkata, kok masalah selesai, masalah bertambah lagi, kok masalah belum selesai, bertambah lagi. Tapi harus disadari, ketika kita berada di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, maka persoalan kita alami, kita akan menyelesaikan di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Maka kita bisa menjalaninya. Seberat apapun persoalan, Tuhan akan menolong,
Apa dikatakan di Yosua tadi? Perjalananmu akan berhasil. Dan satu hal yang harus kita lakukan, berhasil dan beruntung. Ini sesuatu yang saya katakan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan ini, seberat apapun persoalannya, dia akan berhasil dan beruntung. Artinya apa? Dia bisa menyelesaikan persoalan hidup bersama dengan Tuhan dan memberikan sesuatu yang luar biasa. Akan beruntung. Ya. Bayangkan kisah Ayub. Ayub yang soleh, taat, tapi diuji oleh iblis. Ya. Akhirnya apa? Dia bisa menyelesaikan persoalan hidupnya dengan bersama Tuhan. Oh, semua hartanya hancur, kehidupannya juga menderita. Tapi apa yang terjadi ketika dia tidak bercacat di hadapan Tuhan? Berlipat-lipat diganti oleh Tuhan. Nah, ini yang dikatakan ketika kita merenungkan firman Tuhan, akan berhasil dan beruntung. Nah, tentunya bukan hanya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita membangun relasi dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengenal Allah sesungguhnya, maka kita harus bertindak. Emang hanya Tuhan saja, sudahlah saya mau berkati kamu, Gak perlu kamu berbuat apa-apa untuk saya. Gak perlu kamu membuat sesuatu yang untuk diriku, gak perlu. Oh tidak, ini persepsi manusia. Manusia pengen diberkati terus, tapi tidak mau menjalankan kewajibannya. Nah, orang yang mengenal akan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka dia tahu tanggung jawabnya. Ya harus, pertama-tama dia harus mengerti bahwa harus ada sesuatu yang dikatakan namanya iman. Tindakannya harus apa? Ada iman. Ya, dalam Ulangan pasal 31:6 dia kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Satu, kita harus meyakini bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Nah, bukan hanya itu. Ya. Setelah kita mengimani, maka kita harus juga apa? Di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibat. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Kita harus juga taat, saudara. Ya, taat. Ketika kita menunjukkan ketaatan kita, nah, Tuhan akan memberikan kita suatu sukacita yang luar biasa. Bayangkan itu. Saya kasih contoh orang-orang yang taat. Abraham taat, Ayub juga taat, dan masih banyak di dalam tokoh Alkitab yang taat. Apa yang mereka terima balasannya? Yang mereka terima, saudara, berkat yang melimpah, anugerah yang melimpah, pertolongan yang melimpah. Masalah Abraham yang anaknya dipersembahkan kepada Tuhan diganti luar biasa. Maka persoalanmu saat ini, saya merasakan persoalan saat ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menggantinya yang luar biasa. Tuhan akan menolong. Tuhan akan pasti melewati dalam proses ini untuk bisa menyelesaikan masalah ini bersama dengan Tuhan. Karena kalau kekuatan saya, tidak, gak mampu saya. Tapi Tuhan akan percaya, Tuhan akan menolong saya. Dan saya percaya dan meyakini itu, bahwa Tuhan akan menolong saya.
Hanya satu yang diminta Tuhan kepada saya harus beriman, taat, melakukan itu. Satu hal yang harus ajarkan kepada kita, bahwa kita harus dituntun untuk terus taat. Ya, itu. Maka dengan demikian, jadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus mengerti bahwa butuh namanya kasih. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan Tuhan juga, Yesus pun katakan apa? Bukan hanya Tuhan saja yang dikasihi, tapi kasihilah sesama manusia. Nah, ini satu hal. Jadi kadang-kadang kita ini hanya mengasihi Tuhan, atau terbalik hanya mengasihi manusia. Oh tidak, Tuhan katakan harus dua-dua. Kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita seperti diri kita. Tapi seringkali berbeda. Ya, seringkali dalam persoalan kita berbeda. Ya, yang kita kasihi. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita pada saat ini, saudara-saudara, kita harus mengasihi Allah dan juga sesama kita. Itu yang harus dituntun kepada kita. Dengan demikian, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita harus belajar untuk terus mengasihi musuh-musuh kita. Ini yang paling sulit. Paling sulit itu. Bagaimana? Ini berat. Bagaimana cara melupakan? Orang yang masih belum melupakan musuhnya, bagi saya itu masih belum mengenal Tuhan. Orang yang masih menyimpan dendam, bagi saya itu orang yang masih belum mengenal Tuhan. Orang yang masih memikirkan hal-hal yang mencari kerajaan dunia ini, sesuatu hal yang bagi saya secara pribadi bahwa masih belum sepenuhnya mengasihi Tuhan. Apakah salah untuk mencari dunia? Oh, tidak salah. Bagi saya juga itu tidak salah. Tapi yang utama adalah kita harus mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Itu yang terpenting sebenarnya. Saudara-saudara, jangan sampai kita salah jalan, tapi kita terus untuk mencari, membangun hubungan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan. Firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersyukur, berterima kasih atas anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan masih memelihara kita, kita masih senyum, masih kuat, bisa beraktivitas, dan bisa menjalankan setiap kegiatan-kegiatan. Itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saat ini saya akan berbagi renungan singkat dalam kehidupan yang saya rasakan, dan ini merupakan renungan pribadi saya secara pribadi, dan kiranya yang mendengarkan boleh terberkati di dalam renungan pribadi saya ini. Dalam kehidupan kita tentunya banyak persoalan-persoalan hidup yang kita rasakan. Banyak masalah, banyak tantangan yang kita hadapi. Tentunya di dalam persoalan hidup ini berbeda. Apa yang saya rasakan mungkin dengan saudara-saudara berbeda persoalan. Tapi perlu kita ketahui bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Tapi kuncinya adalah apapun persoalan saya,
hanya satu yang harus kita pahami adalah Allah mampu menyelesaikannya. Ada satu hal yang saya pegang di dalam firman Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat 33, berkata begini: tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tentunya ini satu ajakan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, yang dimana mengajak kita untuk mencari. Nah, siapa yang kita cari? Ya, kita harus mencari Tuhan. Amos pun berkata, carilah Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang sering manusia belum memahaminya. Karena kebanyakan manusia lebih mencari duniawi yang fana ini. Yang utama, kebalikan dari firman Tuhan itu, carilah dunia ini, maka ditambahkan kerajaan Allah. Ini berbeda persepsinya. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mencari apa? Mencari Tuhan. Ya, karena di dalam setiap hubungan mitra atau relasi kita dengan Tuhan harus benar-benar intim dengan Tuhan. Kenapa saya katakan itu? Bahwa ketika kita mencari Tuhan, maka ada sesuatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan demikian, kita terus-menerus menjalin hubungan dengan Tuhan, maka persoalan-persoalan hidup tadi akan berlalu dan ada solusinya, dan Tuhan akan memberkati kita. Nah, tentunya seringkali kita menyelesaikan persoalan hidup ini dengan instan, cepat, pengen tidak butuh proses. Nah, ini sebagai manusia yang sudah percaya kepada Tuhan, meyakini, mengimani bahwa ada Tuhan dalam hidupnya, harusnya dia tidak mencari dunia dulu, mencari yang fana ini, tapi dia harus mencari apa? Mencari Tuhan. Karena semua yang ada di dalam dunia ini, Tuhan katakan apa? Itu hanya tambahan. Itu hanya sebuah, kalau bahasanya, bunga-bunga hidup saja. Cuma bagaimana kita diproses. Nah, itu yang harus kita lihat, bahwa inti pertama dalam kehidupan ini kita harus punya relasi dengan Tuhan. Yeremia pun katakan di dalam pasal 31 ayat 3 berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Artinya apa? Allah telah mengasihi kita. Allah kekal loh. Allah yang memberikan kita kehidupan. Allah yang memberikan jaminan bagi kita. Maka dia memberikan satu janji. Dia akan terus mengasihi kita. Terus mengasihi kita. Terus mengasihi kita. Nah, jikalau Allah terus mengasihi kita, lalu kenapa kita tidak mengasihi Dia? Kenapa kita tidak mencari Dia? Dalam persoalan apapun, kita harus mencari Dia. Kenapa? Allah sudah janji sama kita, Dia akan terus melanjutkan kasih setianya kepada kita. Maka apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ya percaya dan yakini Tuhan terus mengasihi kita. Maka kita harus menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Ya, itu poin yang pertama.
Jadi di dalam hal ini bahwa kita harus menjalin hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita menjalin firman, menjalin intim dengan Tuhan? Ya, kita tidak tahu Allah, kita tidak mengenal Allah. Allah kita itu kan Allah yang tidak kelihatan. Tapi bagaimana cara kita melihat Allah? Bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah memberikan kita pertolongan, Allah memberikan kita anugerah, Allah memberikan kita sukacita, menolong kita di tempat yang tepat. Ya, kita bisa melihat. Ya, bayangkan itu, Yosua merasakan hal yang sama. Ya, dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dia berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Artinya dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Allah menyertai kita lewat kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Lewat Alkitab, saudara-saudara. Kita bisa melihat. Ya, dia bisa menyatakan segalanya dalam Alkitab. Karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu ada teguran, ada nasihat. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita ditegur, dinasihati, bahkan banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan, kita ditegur oleh Tuhan. Bahkan kita diingatkan oleh Tuhan. Nah, ini kita bisa melihat Allah melalui kebenarannya. Nah, jikalau orang yang masih belum melihat Allah, yang tidak merenungkan firman Tuhan, orang yang tidak merenungkan firman Tuhan, ya bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan hidupnya? Ya, persoalan hidup memang seringkali tidak pernah berhenti. Persoalan hidup seringkali kita berkata, kok masalah selesai, masalah bertambah lagi, kok masalah belum selesai, bertambah lagi. Tapi harus disadari, ketika kita berada di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, maka persoalan kita alami, kita akan menyelesaikan di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Maka kita bisa menjalaninya. Seberat apapun persoalan, Tuhan akan menolong. Apa dikatakan di Yosua tadi? Perjalananmu akan berhasil. Dan satu hal yang harus kita lakukan, berhasil dan beruntung. Ini sesuatu yang saya katakan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan ini, seberat apapun persoalannya, dia akan berhasil dan beruntung. Artinya apa? Dia bisa menyelesaikan persoalan hidup bersama dengan Tuhan dan memberikan sesuatu yang luar biasa. Akan beruntung. Ya. Bayangkan kisah Ayub. Ayub yang saleh, taat, tapi diuji oleh iblis. Ya. Akhirnya apa? Dia bisa menyelesaikan persoalan hidupnya dengan bersama Tuhan. Oh, semua hartanya hancur, kehidupannya juga menderita. Tapi apa yang terjadi ketika dia tidak bercacat di hadapan Tuhan? Berlipat-lipat diganti oleh Tuhan. Nah, ini yang dikatakan ketika kita merenungkan firman Tuhan, akan berhasil dan beruntung. Nah, tentunya bukan hanya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita membangun relasi dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengenal Allah,
sesungguhnya, maka kita harus bertindak. Emang hanya Tuhan saja, sudahlah saya mau berkati kamu. Gak perlu kamu berbuat apa-apa untuk saya. Gak perlu kamu membuat sesuatu yang untuk diriku. Gak perlu. Oh tidak. Ini persepsi manusia. Manusia pengen diberkati terus, tapi tidak mau menjalankan kewajibannya. Nah, orang yang mengenal akan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka dia tahu tanggung jawabnya. Ya harus, pertama-tama dia harus mengerti bahwa harus ada sesuatu yang dikatakan namanya iman. Tindakannya harus apa? Ada iman. Ya, dalam Ulangan pasal 31:6 dia kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar, karena mereka sebab Tuhan Allahmu dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Satu, kita harus meyakini bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Nah, bukan hanya itu. Ya. Setelah kita mengimani, maka kita harus juga apa? Di dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibat. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Kita harus juga taat, saudara. Ya, taat. Ketika kita menunjukkan ketaatan kita, nah Tuhan akan memberikan kita suatu sukacita yang luar biasa. Bayangkan itu. Saya kasih contoh orang-orang yang taat. Abraham taat, Ayub juga taat, ya. Dan masih banyak di dalam tokoh Alkitab yang taat. Apa yang mereka terima balasannya? Yang mereka terima, saudara, berkat yang melimpah, anugerah yang melimpah, pertolongan yang melimpah. Masalah Abraham yang anaknya dipersembahkan kepada Tuhan diganti luar biasa. Maka persoalanmu saat ini, saya merasakan persoalan saat ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan menggantinya yang luar biasa. Tuhan akan menolong. Tuhan akan pasti melewati dalam proses ini untuk bisa menyelesaikan masalah ini bersama dengan Tuhan. Karena kalau kekuatan saya, tidak, gak mampu saya. Tapi Tuhan akan percaya, Tuhan akan menolong saya. Dan saya percaya dan meyakini itu, bahwa Tuhan akan menolong saya. Hanya satu yang diminta Tuhan kepada saya harus beriman, taat, melakukan itu. Satu hal yang harus ajarkan kepada kita, bahwa kita harus dituntun untuk terus taat. Ya, itu. Maka dengan demikian, jadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, harus mengerti bahwa butuh namanya kasih. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan Tuhan juga, Yesus pun katakan apa? Bukan hanya Tuhan saja yang dikasihi, tapi kasihilah sesama manusia. Nah, ini satu hal. Jadi kadang-kadang kita ini hanya mengasihi Tuhan, atau terbalik hanya mengasihi manusia. Oh tidak, Tuhan katakan harus dua-dua. Kita harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita seperti diri kita. Tapi seringkali berbeda. Ya, seringkali dalam persoalan kita berbeda. Ya, yang kita kasihi. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita pada saat ini, saudara-saudara, kita harus mengasihi Allah dan juga sesama kita. Itu yang harus dituntun kepada kita. Dengan demikian, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita harus belajar untuk terus
mengasihi musuh-musuh kita, ini yang paling sulit. Paling sulit itu. Bagaimana? Ini berat. Bagaimana cara melupakan? Orang yang masih belum melupakan musuhnya, bagi saya itu masih belum mengenal Tuhan. Orang yang masih menyimpan dendam, bagi saya itu orang yang masih belum mengenal Tuhan. Orang yang masih memikirkan hal-hal yang mencari kerajaan dunia ini, sesuatu hal yang bagi saya secara pribadi bahwa masih belum sepenuhnya mengasihi Tuhan. Apakah salah untuk mencari dunia? Oh, tidak salah. Bagi saya juga itu tidak salah. Tapi yang utama adalah kita harus mengasihi Tuhan, mencari Tuhan. Itu yang terpenting sebenarnya. Saudara-saudara, jangan sampai kita salah jalan, tapi kita terus untuk mencari, membangun hubungan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa yang kita dapatkan. Firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan memberkati kita.